Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Terima kasih Pak Wawan sebagai moderator yang sudah memberikan waktu untuk sharing ilmu, sharing pengalaman terkait beberapa hal yang berhubungan dengan dunia pertanian. Mungkin ada beberapa yang baru bergabung barangkali Pak Wawan ya. Tadi sepintas diputarkan video, mungkin nanti itu sudah saya share juga di grup. Ya. Tadi suaranya kurang jelas, saya juga tidak menangkap suara. Namun mudah-mudahan bisa menjadi gambaran saja lah bahwa tadi hanya secuil cerita ataupun visual yang bisa terekam. Memang sempat beberapa TV swasta yang sudah meliput begitu ya beberapa kegiatan kami di laboratorium. Dan ada beberapa TV nasional pun yang sebenarnya mengundang untuk bisa saya tampil di acara mereka, cuman belum sempat saja karena PPKM ini gitu ya. Nah, semoga di kesempatan malam ini, malam Senin, ya, malam Senin, kita bisa berbagi ilmu, sharing pengalaman terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian. Bercerita tentang pertanian itu memang satu pembahasan yang menurut pendapat saya tidak akan ada habisnya. Selama manusia hidup, berkembang, menjalani hidup, pasti akan selalu bersentuhan dengan yang namanya alam. Ya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia itu katanya petani. Nah, katanya ya. Karena faktualnya sekarang jumlah petani di Indonesia semakin menurun, semakin berkurang. Dengan berkurangnya lahan, kemudian minat generasi muda untuk menjadi petani yang semakin suram, semakin enggan untuk pergi ke sawah, semakin merasa terpojokkan atau merasa termarginalkan ketika mendapat gelar sebagai seorang petani. Gitu. Padahal kalau kita menelaah secara mendalam bahwa unsur terbesar dalam kehidupan kita itu alam semesta, di mana alam semesta merupakan sumber kehidupan, di dalamnya terkandung banyak material, terkandung banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk hidup, berkembang, dan menjalani kehidupan. Namun seiring perjalanannya waktu, alam ini berubah, walaupun memang tidak berubah tidak berubah total. Namun eksistensinya semakin hari alam ini semakin rusak karena ulah tangan manusia yang mengeksploitasi lahan tanpa batas. Mungkin bahasa lebih pedasnya itu memperkosa tanpa mau bertanggung jawab. Jadi artinya eksploitasi tanpa eksplorasi, bahkan tanpa reboisasi, gitu ya. Yang pada akhirnya tanah menjadi gersang, hutan-hutan juga menjadi gundul, dan ini sangat berakibat terhadap perkembangan organisme di bumi ini.
global warming itu sudah tidak bisa terelakkan karena pasokan rumah kaca atau radiasi rumah kaca yang memang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu, dalam sebuah renungan saya berpikir bagaimana ini mensiasati atau mengkaji kehidupan saat ini yang memang serba serba sulit barangkali ya, apalagi pandemi yang sampai hari ini masih terus eh, menemani barangkali ya, atau menghinggapi perasaan-perasaan kita sehingga muncul perasaan takut, cemas, dan lain-lain. Namun semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, kita masuk ke inti permasalahan untuk konsep ataupun bahasan malam ini, yaitu tentang agen hayati. Sahabat-sahabat petani sekalian di seluruh Indonesia, khususnya yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, dan PT BES khususnya yang memfasilitasi, semoga menjadi amal baik buat kita semua. Lahirnya PT BES itu sangat membantu sekali sebagai jembatan kepada para petani yang memang eksistensinya luar biasa. Dan kami perlu disampaikan bahwa saya lahir di Cirebon, besar di Cirebon, dan sekarang juga kembali lagi ke Cirebon setelah berpetualang beberapa saat. Ibarat burung, sejauh-jauhnya burung terbang kembali ke sarangnya juga. Jadi sejak 2015 saya sudah eksis di Cirebon dengan riset di laboratorium mikrobiologi dan biomolekuler. Tujuannya tidak lain, satu, ingin mengembangkan ilmu yang pernah dipelajari, yang keduanya merasa terpanggil untuk menderma baktikan sedikit ilmu yang pernah kami perdalam, pernah kami belajar, dan beberapa pengalaman yang pernah kami lalui, sehingga dari situ dikemas dalam sebuah wadah Embryonic Agriculture Fund sebagai legal yang menaungi riset-riset kami. Dan kami di sini juga tidak sendiri, kami ditemani oleh para researcher muda yang punya pemikiran, visi dan misi ke depan, yang mudah-mudahan keilmuannya bisa menjadi amal baik, bisa meningkatkan mutu produksi, juga bisa menyelamatkan alam dari keterpurukan yang semakin hari semakin terpuruk. Kehidupan petani saat ini memang sangat-sangat sangat mengkhawatirkan. Satu hal, pandemi corona yang belum tuntas sampai hari ini. Yang kedua, serangan wabah hama. Terutama ini hama wereng yang memang hampir Asia Pasifik kena. Ya, lumbung-lumbung padi nasional, Karawang, kemudian Indramayu, Cirebon, di tempat kami juga sebagian terkena hama wereng. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu atau tinjauan-tinjauan kami dan beberapa pengamatan, ini perlu sebuah penyelamatan agar tanaman kita terlindungi, ya, setidaknya terlindungi atau terbebaskan dari hama. Bercerita tentang hama, ya, di sini ada dua hal yang berbeda antara, perlu saya sampaikan kembali, antara hama dengan penyakit. Bahwa kadang-kadang kita salah menangkap atau salah persepsi dalam menerjemahkan kata.
sehingga pada akhirnya salah aplikasi dan dianggap wah ini obatnya nggak beres begitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya dulu bahwa hama itu lebih kepada sesuatu yang bisa dilihat, ya, bisa sesuatu yang dilihat dan meninggalkan jejak yang juga bisa dilihat. Ya, contoh, apa yang termasuk klasifikasi hama? Tikus, ya, itu hama. Jadi ketika memakan batang padi, batang jagung atau tanaman lain, itu ada bagian yang memang rusak dan hilang. Ya, babi. Nah, kemudian ada juga uh, insek kayak ulat, ya, kemudian belalang dan binatang-binatang insek yang lainnya itu juga termasuk ke dalam klasifikasi hama tanaman. Atau mungkin manusia juga bisa menjadi hama gitu ya. Jadi mangganya dicolong itu juga hama ya. Nah, kemudian yang kedua itu tentang penyakit. Nah, penyakit itu biasanya satu bisa berdampak dari serangan hama. Contoh daun ulat, daun dimakan ulat, nah kemudian terinfeksi, ya bisa dengan virus, bisa dengan cendawan atau bakteri, ya bisa juga dengan jamur. Nah, pada akhirnya menjadi penyakit gitu dan akut sehingga tanaman bisa mati tiba-tiba, ya daun melepuh, ya kemudian buah rontok gitu dan ini sangat-sangat mengganggu. Keduanya memang sama-sama merugikan ya. Cuman biasanya ini dalam hal pengendalian ini penting ya. PT BES dengan beberapa produknya yang mungkin sudah lebih dulu dikenal itu eco farming ya dengan pupuk organiknya, kemudian menyusul eco plant protector ya atau saya lebih senang dengan kata pengendali hama ya, agen hayati pengendali hama. Baik, kita kupas satu-satu apa yang dimaksud dengan agen hayati ya. Jadi agen hayati ini dia makhluk hidup, mikroorganisme ya, mikro kecil sekali. Ya. Mikroorganisme yang berasal dari jamur dan bakteri gitu ya. Nah, di EcoPlant Protector ada mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sahabat matani sekalian ada membaca beberapa jenis ya jamur dan bakteri gitu. Kita klasifikasi. Nah, itu ada Gliocladium, ada Trichoderma, ada Beveria bassiana, kemudian ada juga Streptomyces, juga ada Pseudomonas gitu ya. Nanti kita kupas satu-satu. Nah, secara umum bahwa agen hayati ini sangat berfungsi ya untuk mengendalikan hama dan sengaja saya masukkan ada Trichoderma nih Pak Wawan ya. Sengaja saya coba masukkan ada Trichodermanya biar tanahnya nanti menjadi subur kan begitu ya. Jadi dalam agen hayati yang saya buat di sini itu ada jamur Trichoderma yang fungsinya itu untuk menyuburkan tanaman, ya, untuk menyuburkan tanah ya, sehingga tanah menjadi gembur begitu ya. Oke. Nah, keberadaan obat-obat kimia yang memang sampai hari ini itu menjadi pilihan yang menurut saya tidak salah, tapi ya kurang tepat gitu ya. Karena petani yang bijaksana adalah petani yang tidak meninggalkan residu, tidak meracuni alam gitu ya. Dan bahkan tidak meracuni sesamanya. Itu petani yang bijak. Jadi jangan asal ingin untung sendiri. Nah, gitu. Yang penting gue panennya bagus,
orang lain makan makanan beracun itu terserah. Nah, itu tidak boleh ya. Artinya kita berlaku bijak, kita bertani secara baik, memperlakukan alam juga secara ramah, sehingga diniatkan sebagai ibadah yang memang menghasilkan, kan begitu ya. Nah, apa sih isi dari agen hayati itu sendiri? Ya, di situ tercantum ada 5 jenis. 3 dari jenis jamur, kemudian ada 2 dari jenis mikroba ya. Nah, di situ ada namanya Gliocladium ya. Sebenarnya kalau bercerita tentang Gliocladium itu dia masuk di klasifikasi genus jamur ya, atau fungi. Fungi yang sifatnya aseksual, bukan seksual. Jadi dia membelah, memperbanyak tanpa proses perkawinan. Jadi dia membelahnya sangat cepat gitu ya. Berkembang biak sangat cepat gitu ya. Dan ini merupakan mikroba jamur ya, merupakan jamur atau cendawan yang bersifat antagonis. Mungkin ini ibu-ibu yang suka menonton sinetron begitu ya, ada pemeran antagonis gitu ya. Gitu ya. Biasanya dia itu selalu apa ya? Bisik-bisik atau kadang-kadang mengadu domba itu kan. Itu dia antagonis itu. Nah, ini kenapa kita masukkan, kenapa dibilang agen hayati? Karena sifat dari Gliocladium itu sendiri, dia mampu mengajar ya, bahasa saya ini mengajar itu. Mampu ketika ada serangan bakteri jamur jahat, ada jamur yang merusak tanaman, nah, itu oleh Gliocladium itu diserang gitu ya. Yang pada akhirnya ketika kalah itu akan menjadi inang dan itu akan terus berkembang gitu ya. Jadi sifatnya dari Gliocladium itu antagonis ya. Kemudian kandungan yang kedua agen hayati itu dari jenis Trichoderma. Nah, Trichoderma ini sebenarnya dia tidak bisa berbuat banyak sebenarnya ya. Karena fungsi utamanya dari Trichoderma itu untuk menyuburkan tanah. Sehingga tanah-tanah yang keras ya, tanah-tanah yang tidak produktif. Nah, ini kita kasih Trichoderma. Jadi buat apa dikasih kok di agen hayati ini kok dikasih Trichoderma gitu. Nah, supaya dia memberikan ruang ya kepada jamur-jamur antagonis yang ada di agen hayati ataupun nanti ada 2 mikroba yang mampu nanti untuk menghalau mikroba jahat gitu ya. Jadi tanahnya juga subur. Jadi di agen hayati itu ada juga yang dibilang itu ya bolehlah itu biangnya pupuk begitu ya. Karena dia mampu menyuburkan tanah. Jadi tanah keras itu akan menjadi lebih gembur gitu ya dengan trichoderma sekali. Dengan trichoderma gitu ya. Kemudian ada juga yang ketiga kandungan dari agen hayati itu dengan Beveria bassiana. Ini juga kelasnya jamur. Ya, jamur yang memang di mana jamur ini bisa ataupun sangat andal, ya, sangat handal untuk membunuh insek, ya, insektisida, gitu ya. Nah, jadi di sini boleh juga ada bilang, wah ini penggantinya pestisida, begitu ya. Nah, tapi ini ramah lingkungan. Jadi jamur yang mampu melumpuhkan, ya, beberapa testimoni yang memang saya lihat, ulat, belalang, kemudian insek-insek yang lainnya itu mati. Gitu. Namun ini terkadang petani ini pengennya yang instan, begitu disemprot itu pengen langsung mati begitu. Nah, ini tidak bisa.
karena dia ada proses. Jadi kayak sistemik begitu ya. Jadi ketika ada insek ya, belalang atau ulat gitu ya, ketika terkena dengan agen hayati yang memang di sini kandungannya di antara jamur Beveria bassiana, itu saraf sensoriknya itu akan lumpuh gitu ya. Jadi saraf sensoriknya akan lumpuh. Di mana saraf sensoriknya akan lumpuh, maka seksualnya pun akan lumpuh juga. Nafsu makannya juga tidak ada. Sehingga dia lama-lama beberapa hari dia akan mati. Bahkan kadang-kadang kalau bisa terbang dia akan pergi menjauh dan mati di tempat lain. Begitu ya. Itu sifat dari kandungan agen hayati yang Beveria bassiana. Nah, kemudian yang keempat ya, dalam agen hayati itu kita masukkan juga ada mikroba ya. Mikroba yang memang kita coba isolasi gitu ya. Yaitu dari jenis bakteri hidrokarbon. Bakteri hidrokarbon, karena melihat Pak Wawan dan sahabat-sahabat yang lain bahwa ini tanah kita ini sudah sangat kotor gitu ya, dan perlu didetoksifikasi gitu, perlu dibersihkan gitu ya. Dari apa? Dari racun-racun yang bersifat karbon gitu ya, yang terkontaminasi oleh hidrokarbon. Nah, dalam mendegradasi hidrokarbon ini, Pseudomonas itu ya, ada di situ kandungannya Pseudomonas, itu menghasilkan biosurfaktan gitu ya. Jadi dari hasil mineralisasi di dalam tanah, ketika si Pseudomonas ini masuk ke dalam tanah, kemudian masuk ke jaringan tanaman, dia akan mengeluarkan namanya biosurfaktan. Fungsinya untuk apa? Dia untuk bioremediasi di lingkungan. Untuk apa? Untuk membersihkan akibat pencemaran dari hidrokarbon. Gitu. Nah, jadi agen hayati juga di sini tidak hanya melumpuhkan insek ya, tidak juga hanya melumpuhkan jamur gitu. Tapi kita juga membersihkan racun begitu ya. Jadi racun-racun yang ada di dalam tanah itu didetoksifikasi atau diikat gitu ya, sehingga memang tidak terjadi lagi keracunan di dalam tanah. Nah, yang selanjutnya yang kelima, di agen hayati itu mengandung Streptomyces. Itu bakteri juga dari klasifikasi bakteri gram positif ya. Nah, untuk apa kita masukkan ke situ? Untuk menghasilkan antibiotik ya. Nah, jadi untuk menghasilkan antibiotik gitu. Sehingga tanaman itu akan menjadi kuat gitu ya. Ada imunitasnya gitu. Sekarang ini kan lagi rame imunitas gitu ya. Nah, jadi kami coba ulangi bahwa di dalam agen hayati ini terkandung 3 jenis jamur dan 2 jenis mikroba ya, yang sifatnya dia akan menyerang bakteri jahat ya, akan menyerang jamur jahat yang merugikan terhadap tanaman ya. Gliocladium. Nah, ketika ada serangan jamur ya, jamur yang suka mengganggu ke tanaman, meliburkan lendir, kebusukan. Nah, itu dihajar sama Gliocladium gitu ya. Karena dia sifatnya antagonis gitu ya. Nah, itu. Jadi jangan khawatir ketika ada jamur-jamur di dalam tanah, ada jamur-jamur yang menempel di batang, di daun, di ketiak daun, di buah. Nah, itu akan diselesaikan oleh Gliocladium. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada tadi saya sebutkan dengan trichoderma. Trichoderma itu dia jamur juga yang fungsinya untuk menyuburkan tanah. Gitu ya. Jadi
biar tanamannya itu setelah tadi dilindungi gitu ya, tanahnya juga subur begitu ya. Jadi nah itu kemudian ada Beveria bassiana. Itu jamur juga yang fungsinya untuk mengendalikan, untuk membunuh ya, untuk menyerang serangan dari insek gitu ya. Nah ini yang di bayangan para petani ini yang namanya hama itu hanya insek begitu ya. Nah kemudian Pseudomonas tadi untuk ketika di dalam tanah itu sudah banyak racun ya, nah itu akan bisa diselesaikan atau didetoksifikasi oleh Pseudomonas. Nah kemudian yang terakhir itu yang tadi saya ulangi yang kelima itu tentang Streptomyces. Bahkan dalam kajian kami Streptomyces ini dia mampu memproduksi senyawa volatil. Ya. Itu mampu memproduksi senyawa volatil yang memiliki memang ada bau yang sangat khas di dalam tanah. Kalau kita mencium itu di dalam tanah itu kayak ada bau-bau kayak tape begitu ya. Nah, itu ada bau-bau tape. Nah, itu dia bahwa di tanah itu dia mengandung geosmin atau volatil gitu ya, yang berbau khas. Nah, di sini fungsi dari Streptomyces itu sendiri dia itu mampu mensintesis senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan organisme lain. Begitu ya. Jadi ketika ada wereng ya, kemudian ada serangan jamur, itu dihambat. Jadi ini menurut saya memang kalau bercerita tentang sempurna ya belum ya, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Namun dari kelima jenis ini diharapkan ya tanaman itu akan menjadi sehat karena terlindungi. Sahabat-sahabat petani sekalian, itu komposisi dari agen hayati. Kelima unsur ini kita produksi ya di sebuah tempat yang memang steril gitu ya. Kita isolasi juga di ruang laboratorium dan kita menguji dengan penuh ketelitian. Nah, itu lahirnya agen hayati mudah-mudahan menjadi solusi buat para petani yang memang kondisi saat ini tanaman ini banyak yang terserang dengan hama. Kan begitu ya. Nah, perlu saya sampaikan kepada sahabat petani sekalian bahwa penggunaan atau aplikasi ya dari agen hayati itu sendiri walaupun memang dia ramah lingkungan ya, walaupun ini ramah lingkungan itu harus mengikuti SOP. Karena apa? Nah, saya bikin kemasan satu saset itu 10 gram. Dilarutkan dengan air 14 liter. Ya, atau dimaksimalkan 16 lah ya. Karena ada tangki yang 16. Tidak terlalu pekat dan tidak terlalu encer. Begitu ya. Tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer. Kalau terlalu encer, dia akan jatuh ke tanah. Semuanya, terutama di Beveria bassiana ini yang biasanya melindungi daun dari serangan insek, begitu ya. Nah, kalau terlalu pekat, itu juga jamurnya nggak langsung turun ke tanah gitu. Dia akan menempel dan akan menutupi stomata. Jadi diharapkan ini sudah hasil perhitungan 14 atau dimaksimalnya di 16. Ya, kan begitu ya. Dan usahakan itu menggunakan air yang bening. Ya, menggunakan air yang bening sehingga cairan ini akan menjadi lebih baik begitu. Dan diusahakan kepada semuanya sebelum dipakai ya, itu dikocok dulu tuh ya. Jadi ininya dikocok dulu. Tangki. Tangkinya dikocok dulu ya.
kocok dulu, kemudian ya sambil digendong-gendong itu kan juga akan ada goyangan-goyangan begitu ya. Apalagi kalau suaminya nyemprot, istrinya dia pukul-pukul baskom begitu kan, jadi asik begitu ya. Di sawah itu begitu ya. Jadi kocok-kocok dulu. Dan usahakan ketika tanaman itu masih pendek ya, itu ke permukaan tanah. Diusahakan ke permukaan tanah kan begitu ya. Jadi supaya eh, gliokladium kemudian trichodermanya itu segera meresap ke dalam tanah begitu ya. Jadi walaupun barangnya baik tapi diperlakukan tidak baik, akhirnya jadi tidak baik. Gitu. Jadi kita harus berlaku adil ya. Adil dalam arti mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Gitu. Nah, perlindungan terhadap tanah dan bibit barangkali ya, bibit ataupun benih ya, itu sedini mungkin. Karena ada beberapa statement, ada beberapa video mungkin testimoni ya yang saya amati gitu. Kok setelah pakai agen hayati begini gitu ya. Nah, itu jadi kita harus melihat dulu ini posisi penggunaannya kita lagi seperti apa. Makanya coba nanti dibuatkan dari sebelum tanam sama sekali, artinya di lahan yang memang belum ada apa-apanya. Nah, begitu kan? Nah, itu bisa dilihat tuh dengan aplikasi pratanam ya, kemudian perendaman bibitnya. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan dalam proses pengaplikasian berikutnya. Itu bisa dilihat. Jadi nah, kadang-kadang ada memang serangannya yang menggila gitu ya. Ada beberapa kasus tanamannya kena ulat itu sudah hampir habis begitu ya. Jadi ketika kena agen hayati baru sekali atau dua kali, ya tentunya telur-telurnya itu akan dipaksa menetas gitu. Jadi setelah disemprot agen hayati jangan kaget, itu tiba-tiba besok jadi tambah banyak begitu. Karena telurnya dipaksa menetas, tapi jangan khawatir. Biarpun tambah banyak, kemampuannya dia untuk menyerang tanaman itu sudah lemah, itu ya, itu sudah lemah. Karena ada kasus ya, gitu ya, ada tanaman dihajar sama apa ya namanya, kata pawan si oteng-oteng gitu ya, ada juga afid begitu ya, kutu putih lah ya, kutu putih. Gitu. Nah dia sangat sensitif terhadap kimia. Jadi ketika ada kutu putih disemprot dengan kimia, itu nggak akan mati. Karena dia akan meluruhkan sebagian permukaannya itu untuk menahan gitu. Kayak ada penghalang begitu. Dan keluar lendir. Gitu. Jadi akhirnya si obatnya nggak fungsi gitu. Akhirnya seolah-olah dia punya dendam gitu. Besoknya itu jadi tambah banyak begitu. Nah, gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan solusinya. Kalau ada apid, ada oteng-oteng, ada kutu putih, itu coba sebelumnya disemprot dengan sunlight, ya, kasih garam dikit lah ya. Itu supaya apa? Lendirnya itu bersih. Nah, baru kita kasih agen hayati gitu ya. Atau memang bisa dituangkan dalam agen hayati secara bersamaan, itu tidak akan berpengaruh ya, jamurnya juga tidak akan mati kan begitu ya. Nah itu, nah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat tani sekalian, mengobati tanaman itu tidaklah salah, tapi mencegah itu lebih mulia ya, artinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi usahakan dari saat ini ketika ada penanaman baru ya, pengolahan lahan, pematangan lahan, diupayakan, diusahakan diaplikasi agen hayati dulu. Supaya apa? Supaya ada racun di dalam tanah itu bisa diselesaikan oleh Pseudomonas. Ya, kan gitu ya. Ketika tanahnya tidak subur ataupun keras, di situ ada trichoderma.
tanahnya akan menjadi subur, ya, akan menjadi gembur. Nah, ketika di dalam tanah itu sudah ada jamur yang patogen, jamur yang sangat mengganggu tanaman, di situ sudah ada gliocladium. Nah, begitu ya. Nah, itu. Nah, nanti ketika pendaman bibit, nah, di situ ada Streptomyces yang berfungsi sebagai antibiotik. Jadi dia melindungi nanti ketika dia menetas atau ketika dia pecah embrionya, muncul tunas baru, akar baru, dia sudah terlindungi gitu. Makanya bijak-bijaklah jadi petani. Saat ini yang terjadi ya, itu petani itu bukan mengobati tanaman, tapi mengobati hama. Nah, ini ya, ini penting nih. Jadi kadang-kadang ngabisin duit sampai puluhan juta, ya, buang-buang energi gendong-gendong apa namanya semprotan, nah, yang diobati hamanya bukan tanamannya. Nah, ini ya. Nah, jadi lahirnya agen hayati itu untuk memberikan kekebalan terhadap bibit dan benih, ya, memberikan perlindungan di dalam tanah itu sendiri, ya. Kemudian antibiotiknya ada yang dihasilkan oleh Streptomyces. Ketika tanahnya tidak subur ataupun tandus, di situ sudah kasih kita trichoderma, gitu ya. Nah, di sini ini sudah lengkap sekali, gitu ya. Sudah lengkap sekali, walaupun memang jauh dari sempurna, karena sempurna itu hanyalah milik Tuhan, ya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berupaya dengan kondisi petani saat ini yang memang sangat memprihatinkan, lahirnya agen hayati itu menjadi solusi petani cerdas. Ya, jadi asetnya jalan, petaninya bisa jalan-jalan karena dapat mokas, ya, dapat rumah gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini agen hayati ini akan apa ya? Akan lahir, lahir sudah ini lahirnya sudah gitu ya. Nanti akan berkelana atau dia akan, kata orang Sunda ini, tandang makalangan begitu ya. Tandang makalangan di medan Danalaga kata orang pewayangan. Artinya dia akan bersinergi, akan menjadi penyelamat lah ya, untuk menyelamatkan kondisi alam yang memang sudah sangat-sangat terpuruk sekali. Mudah-mudahan dengan lahirnya ini akan menjadi solusi bagi petani cerdas. Nah, bercerita tentang hama itu tidak akan ada habisnya ya, karena hama itu akan selalu datang silih berganti. Nah, tentunya ini tanaman tidak hanya dia terlindungi dari hama dan penyakit, kemudian terlindungi juga dari serangan jamur, ada antibiotiknya. Kemudian ketika di tanah itu ada racun, itu bisa didetoksifikasi oleh Pseudomonas. Tapi tanaman itu dia tetap butuh nutrisi, gitu ya. Baik dari unsur hara makro ya atau mikro. Dan untuk dia tumbuh cepat itu perlu namanya hormon. Nah, ini juga dalam target kami ke depan, kami akan bikin fitohormon ya, hormon lengkap yang berisi auksin, sitokinin, giberalin, juga faklo, kan begitu ya. Nah, satu hal lagi yang memang menjadi momok di petani, baik itu sawah, ladang ataupun perkebunan, itu tentang rumput. Ya, tadi Pak Wawan sudah menyentil tentang rumput begitu ya. Nah, kami pun lagi sekarang riset, lagi membuat herbisida yang sistemik ya. Yang sistemik mungkin ada dua nanti, yang selektif dan non selektif. Nah, jadi hati-hati juga nih menggunakan herbisida itu ya. Kadang-kadang kita nggak baca di situ herbisida kontak, begitu disemprot padinya mati, sayurannya jadi ikut mati gitu ya. Nah, itu karena dia herbisidanya dia membunuh, dia tidak selektif. Jadi apa yang ada di situ yang kena itu mati gitu ya. Dan ada juga kasus
yang memang hati-hati juga nih petani nih, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang memang pada saat olah lahan di awal, land clearing, yang menggunakan herbisida kontak. Hati-hati dengan penggunaan tangki, ya. Jadi tangkinya itu harus khusus, tangki untuk herbisida, ya racun itu ya, dan tangki untuk pupuk. Kenapa? Kalau tangki bekas herbisida, karena di situ ada minyaknya ya atau residunya, ketika kering itu menempel di selang. Nah, dia menempel juga di dinding-dinding apa namanya tangki gitu. Nah, ketika masuk kita aplikasi apa agen hayati atau eco farming ya, itu dia bisa aktif kembali. Itu jangan salah ya. Nah, makanya ketika disemprot loh, ini habis eco farming sama agen hayati kok daun saya menjadi kering. Ya, daun saya menjadi rontok begitu. Nah, itu hati-hati juga ya. Hati-hati dalam penggunaan tangki yang bekas herbisida. Usahakan dicuci bersih itu menggunakan deterjen ya. Karena kalau kita menggunakan formalin nggak mungkin karena petani tidak semuanya dapat formalin. Tapi upayakan dicuci bersih itu menggunakan deterjen ya. Kasih garam, Pak. Kalau pencuci itu kasih garam, Pak. Entah itu 1 sendok atau 2 sendok ya untuk meluruhkan ini yang menempel itu di dinding-dinding tangki atau disemprotkan sehingga tidak menyalahkan produk lain gitu ya yang pada akhirnya wah ini produk nggak bagus padahal itu memang kecerobohan dari petani itu sendiri yang memang tidak bijak dalam menyikapi. Nah itu mungkin sekelumit tentang agen hayati gitu ya. Dan kami di sini tidak hanya memproduksi pupuk, hormon, herbisida, kemudian pengendali hama ya. Kami juga memproduksi bibit tanaman yang dikeluarkan dari laboratorium kultur jaringan. Di antaranya yaitu padi in hybrid kumpai. Itu ya yang memang ini lagi coba ditanam, itu hasil pemulihan di laboratorium ya. Ini lagi kita coba untuk daftarkan Pak Wawan ya. Biar nanti legalitasnya itu sudah kita dapat, kita sudah daftarkan, pemuliaannya terus kita perbaiki sehingga kumpai ke depan menjadi komoditas unggulan ya di dunia padi-padian gitu ya yang memang terbukti unggul ya di atas 10 ton begitu ya. Ini sudah jam 10 ini ya. Sudah pukul 10 ini. Atau belum ini? 9:15 Pak F. Oh, Masih 9 ada seperempat lagi ya? seperempat jam lagi ya? Ya. Oke, oke. Ada. Oh, ini sudah ngantuk-ngantuk gitu ya. Ini 21 kelihatannya 22 begitu. Baik ya. Nah, itu bercerita tentang agen hayati ya, agen hayati pengendali hama. Dalam waktu dekat kita akan bikin pabrik yang mudah-mudahan lebih pantas ya. Karena kepantasan ini memang menjadi performan gitu ya. Kepantasan, jadi pabriknya pantas, kemudian kita juga R&D yang memang punya staf yang memang berpengalaman di bidangnya, dan perlu saya sampaikan bahwa kami di sini mempunyai sekitar totalnya sekitar 21 tenaga ahli yang terbagi di berbagai bidang ya. Dari pemuliaan tanaman, ada RNA, DNA-nya, kemudian ahli mikrobiologinya di sel, kemudian ada juga yang dari proteksi tanaman. Ya, kita ada di sini lintas universitas dari ITB, IPB, Unpad, Unsud, Undip, ya, Unair, Unibrau, UGM, di sini pada kumpul, saling berbagi ilmu,
saling mengupas pengalaman sehingga menjadi sebuah kajian yang menghasilkan inovasi-inovasi, menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh petani khususnya di Indonesia dan memang mudah-mudahan umumnya bisa di luar negeri karena izin kami untuk ekspor impor untuk bisa keluar itu sudah ada Pak Wawan ya. Jadi akan lebih mudah lagi dan perlu disampaikan bahwa perusahaan kami sudah mengantongi 26 perizinan. Nah, istimewa ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kami untuk bekerja lebih nyaman karena kita ada payung hukumnya kan begitu ya. Barangkali itu Pak Wawan yang bisa disampaikan ya, pada malam hari ini yang mungkin nanti akan dibuka dengan season apa ya, tanya jawab barangkali ya. Tanya jawab ya. Tanya jawab yang mudah-mudahan nanti coba kita bisa buka lebih dijelaskan lagi ya. Begitu. Kasih, kita buka tanya jawab dulu lah. Boleh. Baik Pak Ep, sebelum kita buka tanya jawab ya mengenai tanya jawab dua arah, ini ada pertanyaan Pak Ep ya dari sebentar. Apakah boleh agen hayati diaplikasikan berbarengan dengan cairan kalsium karbonat Pak Ep, CaCO3 Kaptan? Oh, Kaptan. Ya. Oke. Ini dari Pak Samsudin ya, Pak Haji Samsudin dari Lampung. Kenapa? Itu untuk lebih memudahkan atau bagaimana itu ya? Jadi kemarin waktu ada penanaman jagung, jagungnya memang dengan eco farming bisa 3 meter dan tongkolnya besar-besar. Cuman di situ ada aplikasi pengenceran Kaptan tadi ya. Nah, ini yang ditanyakan ini apakah bisa aplikasinya berbarengan dengan agen hayati gitu. Baik. Oke. Ya. Dolomit ya? Yang Kaptannya, CaCO3-nya. Ya. Kapur pertanian ya, Kapur pertanian ya. Jadi sebenarnya begini, kalau bercerita tentang Kaptan, fungsi dari Kaptan itu sendiri itu kan untuk stabilisasi pH ya, supaya pH-nya menjadi baik begitu ya. Nah, namun perlu disampaikan kepekanan dari cairan yang kita aplikasikan tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan 14 maksimal di 16 liter itu tingkat encernya itu sudah cukup ya, karena di sini ada Beveria bassiana yang memang dia harus menempel di daun gitu Pak Wawan ya, dia menempel di daun. Nah kemudian jamur-jamurnya itu supaya dia jatuh ke tanah gitu ya, jatuh ke tanah. Artinya ketika diencerkan lagi dengan apa namanya tadi Kaptan ya, dengan Kaptan sebenarnya tidak akan berpengaruh terhadap agen hayatinya, tapi dia juga akan berpengaruh terhadap tanamannya karena fungsi dari agen hayatinya itu akan kurang optimal. Itu karena terlalu pekat nantinya kan begitu ya, jadi terlalu pekat. Jadi diharapkan si Kaptan ini menurut saya itu lebih tepat diaplikasikan di pratanam gitu ya. Jadi di pratanam supaya memang si Kaptan itu betul-betul diserap oleh tanah supaya pH-nya menjadi baik begitu ya. Siap ya. Jadi tadi Pak Haji Samsudin ya dari Bandar Lampung sudah bisa terjawab ya. Jadi pengaplikasiannya tidak boleh dicampur ya. Jadi untuk penaburan Kaptan itu mau Kaptan ataupun Dolomit itu dipratanam jauh beberapa hari sebelum aplikasi agen hayati. Nah, kemudian disampaikan juga Pak mengenai tadi ya. Tadi ada beberapa hama yang mempunyai lapisan seperti minyak ya, seperti oteng-oteng, kemudian aphids, kutu daun yang ada di leguminosae biasa kebanyakan itu ya, yang ada di kacang-kacangan. Nah itu dosis penggunaan sunlight-nya berapa Pak? Sunlight-nya bukan mungkin ya.
kita rekomendasikan ya itu minimal 50 mili ya, 50 mili untuk satu tangki. Iya. Nah, 50 mili satu tangki. Nah, Berarti jadi dia, berbusa Pak Ep ya? Hah? Cukup berbusa berarti ya? Oh, cukup ya, cukup berbusa 50 mili saja gitu ya. Cuman kalau saya sarankan dia untuk bisa pakai tambahkan ada garam ya, garam dapur itu Garam dapur. dua sendok teh aja. Oh, garam dapur 2 sendok teh. Nah, 2 sendok teh itu untuk meluruhkan minyaknya dulu gitu ya, meluruhkan Ya. minyaknya. Nah, baru biar agen hayatinya itu bisa masuk begitu ya, tidak Ya. tidak terhalang begitu ya. Terutama di Bassiana beperia, beperia Bassiana gitu. Kalau yang lainnya kan dia jamurnya juga akan turun ke bawah itu dan akan berkembang biak di dalam tanah gitu. Tapi ketika memang di situ sudah terbukti ada serangan, ada hama ada penyakitnya yang memang kinerjanya langsung harus diserang gitu. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi perlu disampaikan ada beberapa mitra dan petani yang didampinginya. Kok saya aplikasi Kutu Putih, kemudian Aphids gitu ya, ada yang kok masih bertahan saja. Nah, ini dari formulator menyampaikan agen hayati ini bisa ditambahkan 50 mili sunlight ya. Nah, itu sunlight itu setelah diteliti di labnya Pak Dr. Aep, ya ternyata tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan dari mikroba tersebut. Jadi aman-aman saja. Aman, aman. Karena memang hasil dari penelitiannya beliau juga Pak Dr. Aep ini, Aphids kemudian kutu putih yang menghasilkan munjelaga warna hitam itu dia sudah tidak mempan lagi dengan menggunakan pestisida. Nah, makanya dengan agen hayati ini cukup ditambahkan di 50 mili saja sunlight ya, sekitar berapa sendok makan gitu ya. Nah, kemudian campur secara homogen, kemudian aplikasikan. Nah, kemudian ada juga pertanyaan Pak Ep, ini mengenai homogenitas ini ya. Jadi ada yang karena memang ada yang menggumpal di dalam saset ya. Jadi karena memang yang bersangkutan tidak melihat dulu prosedur bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, di dalam brosur yang ada dalam box ya, itu ada satu saset agen hayati. Nah, kemudian masukkan dulu ke dalam botol 100 mili. Nah, itu tujuannya untuk larutan tersebut supaya homogen. Nah, yang apa namanya? Yang gumpalan itu dari koloni mikroba itu setelah konsentrasinya terpecah, nah baru masukkan ke tangki lalu disaring dulu. Nah, jadi tadi ada yang bertanya di sini habis waktu di bab itu gitu, padahal semuanya sudah ada prosedurnya gitu ya. Karena memang dari agen hayati ini ada beberapa ikutan dari biji-biji jagung ya yang memang harus disaring ya supaya tidak menyumbat di sprayer atau di nozzle-nya gitu ya. Nah, baik, rata-rata kalau pertanyaan yang lain sudah umum ya. Jadi perlu disampaikan yang kita dampingi ya, grup yang ada di grup-grup tentang EcoPlant Protector ini ada sudah 30 lebih grup yang kita dampingi 2 arah 24 jam dan bertanya tentang seputar produk eco farming dan EcoPlant Protector. Jadi kenapa lahirnya EcoPlant Protector setelah dari eco farming ini? Karena tujuannya ingin memperkuat brandnya eco farming itu sendiri dan satu visi dan misi dengan Pak Dr. Aep, kita ini memang ingin merubah potret pertanian di Indonesia ini supaya lebih ramah lingkungan lagi. Dan perlu disampaikan tadi juga ada yang bertanya ini kumpai dari di mana ini ordernya? Nah, itu bisa melalui saya. Jadi nanti di terakhir ada nomor yang saya sharing. Adapun Bapak dan Ibu yang belum masuk grup, nanti bisa masuk ke grup ya. Bisa masuk grup. Kemudian untuk keperluan apa namanya? Tadi Pak Ep menyampaikan, jadi produk yang akan dikeluarkan oleh PT BES ya. Pertama tadi dari agensi Hayati EcoPlant Protector. Nah, itu ya izinnya insya Allah Pak Ep bulan ini ya Pak Ep ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa karena secepatnya ini dari Malaysia laporan kemarin sudah meminta order Pak Ep. Sudah mulai banyak nih japri ke saya. Kemudian
setelah Ecopen Protector nanti ada yang namanya hormon organik, sementara ini namanya ya, tapi nanti lebih bagus lagi namanya supaya gampang diingat. Itu kata Pak Dr. Aep mengandung 36 asam amino, kemudian ZPT berupa sitokinin, auxin, gibberellin, dan pakobutrazol alami. Nah ini kinerja ekofarming akan semakin dahsyat nanti ke depannya dengan adanya kehadiran hormon organik ini. Jadi ketika yang mengaplikasikan tanaman lengkeng, tanaman apa yang sudah tidak bisa berbuah, nah itu ekofarming di bagian booster promoting pemacu pertumbuhannya. Nah hormon ini diaplikasikan ke daunnya. Itu insya Allah karena perizinan yang 26 perizinan yang sudah kita pegang, insya Allah ke depannya ini akan diproduksi juga nih. Kemudian pengendali pengendali gulma ramah lingkungan. Dan kita sepakati Pak Ep, kita jangan pakai nama herbisida Pak Ep ya. 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 Nah, kemudian pengendali gulma ini ada selektif dan non selektif. Nah, jadi tadi juga di grup ada yang bertanya, katanya ada produk di PT BES bisa mengendalikan gulma pada padi. Itu kalau diaplikasikan itu judulnya non selektif. Jadi ke padinya bisa mati itu. Makanya nanti perlu pencerahan, perlu ilmu pengetahuan dasar tentang ini semua. Baik, sekarang kita buka pertanyaan. Mas Budi masih ada, Mas Budi? Siapa yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya di wall ini. Ada 12 orang ini Pak. Pak Budi, silakan dipandu aja. Oke, yang pertama ini Pak Bams Sinergi ya. Bam. Pak Bams Sinergi silakan di-unmute Pak. Pak Bam Sinergi, saya bantu nih. Ya, silakan. Oke, selamat malam Pak Wawan. Malam, silakan. Perkenalkan saya Bambang dari Jawa Timur kan. Ya. Saya mau menanyakan untuk masalah hama pada tanaman kentang kan. Ya. Itu untuk pengaplikasian untuk Agen Hayati itu kemarin sudah pernah 1 kali aplikasi. Tapi itu masalahnya kan dari dalam itu masih ada ulatnya Pak. Dalam bijinya itu. Itu untuk yang efektif untuk pengaplikasiannya itu seperti apa? Tolong penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Ya, cukup. Ya, makasih ya Pak Bang. Ya, Pak Dr. Ep, silakan langsung minta dibantu jawab. Jadi aplikasi Pak Bam ini mengaplikasikan pada kentang, nah itu prosedurnya seperti apa? Dimulai dari awal sampai menjelang panen, Pak Ep. Bagaimana ini? Selamat malam Pak Bambang ya. Bambang ya. Ya, selamat malam Pak. Ya. Kebetulan kami di sini juga pemulia bibit kentang ya, dari F0 sampai F1 gitu ya, hasil kultur jaringan nih. Kita agak sedikit banyak kita coba jelaskan ya. Bapak bibit kentangnya dari mana Pak? Itu untuk kentangnya itu punya mitra saya, jadi untuk dari Balitsa itu kurang paham saya Pak. Oke. Yang penting tanam aja gitu Pak ya. Iya, soalnya punya mitra. Oke. Baik, berapa kali aplikasi Agen Hayati Pak? Masih 1 kali Pak. Baru 1 kali ya? Ya. Artinya kentangnya sudah tertanam dan baru aplikasi begitu ya? Iya, baru aplikasi. Tapi untuk eco farmingnya memang dari awal lah sudah memakai eco farming. Berarti Bapak tanamnya F3 ya? Iya. F3 artinya kentang kecil ya? Kentang kecil, ya. Oke, baik ya. Nanti untuk ke depan kalau mau tanam lagi ya, itu sebelum ditanam ya, itu kentang kecilnya itu bisa direndam Agen Hayati dulu ya. Oh, iya Pak. Ya, jadi nanti di situ ada juga setelah direndam dengan Agen Hayati ya, jangan terlalu lama Pak, 6 jam saja. Nah, kemudian sebelum Bapak tanam itu tanahnya disemprot lagi Pak dengan Agen Hayati supaya
trichodermanya itu bisa menggemburkan tanah, Pak. Kemudian ada jamur-jamur di dalam tanah yang memang mengganggu, juga bisa diselesaikan oleh gliocladium namanya ya. Nah, kemudian kentang yang tadi sudah direndam dengan agen hayati, dia akan masuk ke dalamnya Streptomyces itu sebagai antibiotik. Nah, begitu ya, sebagai antibiotik. Nah, nanti bagaimana dengan Beveria bassiana, itu nanti dia akan masuk ke dalam tanaman, jaringan tanaman, nanti di mana ada serangan ulat, itu tanamannya sudah kuat anti dari ulat kan begitu ya, yang larvanya dibawa oleh kupu-kupu kan begitu ya. Nah, bagaimana ketika ini sudah tanam begitu ya? Iya, masalahnya sudah tanam. Nah, sudah tanam, usahakan menyemprot batang kentang atau daun kentang itu posisi sprayernya di bawah, Pak. Ya. Jadi sprayernya dari bawah, biar dia bagian bawah daun itu yang biasanya menjadi kantung-kantung larvanya dari kupu-kupu itu bisa hancur, Pak. Segera ya, bisa hancur dengan segera ketimbang menyemprot dari atas gitu. Karena jarang sekali telur kupu-kupu itu berada di permukaan, tapi dia berada di bawahnya gitu ya. Jadi nanti ke depan itu bisa diaplikasikan dari bawah ke atas, Pak. Nanti bagian dia akan akan turun ke tanah ya. Jadi dia semprot dari bawah, nanti airnya juga akan turun, dan upayakan tanahnya juga tersemprot, Pak. Jadi pangkal batangnya itu juga kesemprot biar dia tidak terkena itu serangan namanya layu fusarium ya. Layu fusarium itu di tanaman kentang. Nah, itu biasanya itu mati pucuk, Pak ya. Oh iya, Pak. Pucuk layu itu akibat serangan dari bakteri layu fusarium. Jadi upayakan dia menyemprot ke atas, kemudian tanah juga diusahakan itu terkena bedengannya, Pak ya. Itu bedengan. Nah, kemudian ini sanitasi, Pak ya. Sanitasi di bawah itu jangan sampai memang sangat lembab sekali gitu ya. Karena kentang itu memang dominan dengan embun, dominan dengan cuaca yang dingin kan begitu ya. Iya, Pak. Jadi upayakan di bawah itu jangan terlalu dibiarkan gulmanya, Pak ya. Gitu. Itu mungkin dari saran dari saya ya. Untuk ke depan itu bibitnya bisa direndam dulu, Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya, sangat membantu sekali. Bibit kentang F1-nya ada di saya, Pak. Oh, baik, Pak. Nanti saya konfirmasi lagi kalau sewaktu-waktu membutuhkan bibit kentangnya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak F. Jadi perlu disampaikan ya, pengelompokan tanaman ini kan ada yang disebut dengan tanaman pangan, ada disebut dengan tanaman pangan itu yang paling utama tanaman pokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia berupa padi ya. Kemudian tanaman palawija berupa umbi dan kacang, yang khas itu adalah singkong, ubi jalar, kemudian talas, terus kacang-kacangnya kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai itu palawija. Kemudian hortikultura semua sayuran, buah musim dan buah tahunan perennial crop, dan semua tanaman hias itu masuk ke hortikultura. Adapun yang lainnya perkebunan dan kehutanan. Nah, prinsip utamanya aplikasi agen hayati ini, jadi kita tidak terpaku komoditas. Nah, intinya dari tanaman pangan, palawija dan hortikultura, baik itu yang berupa benih, itu ada treatment khusus treatment khusus perendaman benih ya. Benih itu yang sudah teridentifikasi dari hasil polinasi berupa biji-bijian, itu benih. Nah, itu kalau benih rata-rata di 6 jam ya. Jadi kalau di padi contoh nih, di padi 18 jam air biasa, kemudian 6 jam larutan agen hayati, nah kemudian bisa dibantu penerisan 48 jam untuk memacu perkecambahan. Adapun pada jenis umbi dan rimpang itu cukup 3-6 jam maksimal itu ya, tidak boleh lebih ya. Nah itu kemudian setelah itu dipratanam. Nah tadi kembali lagi ke bibit ya, kalau bawang masuknya bibit, umbi lapis, itu bawang kata Pak Dr. Ayat tidak boleh ada yang namanya treatment perendaman
bibit ya dari umbi tadi, karena memang umbi lapis ini rentan terhadap genangan air di buku-bukunya itu. Jadi untuk bawang dan benih-benih yang kecil seperti bayam dan sawi itu tidak usah. Nah, setelah aplikasi treatment itu masuk ke pratanam. Nah, satu box EcoPlant Protector itu bisa mengcover 1 hektar. Diaplikasikan ya. Kemudian itu H-5. Nah, kemudian 2 hari berikutnya H-3 baru eco farming. Eco farming setelah lahan siap tanam. Jadi ketika agen hayati itu kata Pak Dr. Aep itu setelah penyingkalan, pengolahan lahan, ditebar pupuk kandang, nah di situ agen hayati masuk dulu. Jadi sebelum matang tanah. Nah kemudian 2 hari berikutnya eco farming, H-3. Nah setelah itu 3 hari berikutnya baru penanaman. Nah setelah penanaman masuk di hari ke-10 ini untuk tanaman pangan, kemudian palawija dan hortikultura itu hari ke-10 itu hari pertama aplikasi agen hayati setelah tumbuh ya. Nah, 10, kemudian hitung 2 sampai 3 pekan untuk pencegahan sampai ke panen. Kemudian kalau langkah preventif, kemudian langkah kuratif atau pengobatannya di sepekan sekali. Nah, jadi intinya aplikasi agen hayati untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura yang mempunyai umur 60 sampai 120 hari itu rata-rata membutuhkan box EcoPlant Protector ini cukup 3 sampai 5 saja, 5 box. Itu sangat murah sekali. Dan alhamdulillah itu bisa diproteksi semua jenis tanaman. Nah, makanya di sini silakan bandingkan dengan biaya konvensional, pertanian konvensional yang membeli racun. Nah, makanya di sini mudah-mudahan jadi solusi pertanian di Indonesia ya, karena memang ada efisiensi biaya dan ramah lingkungan. Nah, makanya ini para mitra yang mengikuti Zoom meeting pada malam ini, ayo kita sama-sama satukan visi dan misi. Kita tetap ingin membangun pertanian berkelanjutan di Indonesia melalui wasilah kendaraan PT BES. Dan ini jadikan kata Pak Dr. Aep tadi sebagai sarana ibadah kita. Karena di sini kita ingin mencari keberkahan dalam bertani. Dengan cara tidak meracuni tanah, tidak meracuni tanaman, dan tidak meracuni produk pertanian yang kita buat. Yang paling utama tidak meracuni orang. Itu harus kita sepakati semua. Baik, Mas Budi dipandu lagi. Yang bertanya masih ada waktu. Oke, ini ada dari Pak Kusnen ya, Pak Kusnen Harahap. Saya unmute coba. Silakan Pak Kusnen untuk di-unmute. Ya, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Padang, Pak. Ya. Ini terkait dengan tanaman bawang ini, Pak. Ini kan di petani bawang musuh yang di samping tadi ada ulat-ulat juga ada ini kabut itu. Ya. Apakah dengan perlindungan melalui agen hayati itu bisa ini melindungi bawang dari itu jentik-jentik kabut pada tanaman bawang. Kemudian selama ini kan yang dilakukan dia ada namanya sekarang dijual orang racun namanya racun kabut gitu Pak, racun kabut. Kalau di sini ada namanya sitoet itu, dia kombinasi itu supaya ini racun kabutnya itu nempel ke daun bawangnya, kemudian katanya itu ada nutrisinya kayak gitu. Nah, sebagian ahli pertanian kita di sini bilang sebenarnya bisa dengan disiram dengan air bersih saja kabutnya supaya nanti rontok gitu. Itu pertanyaannya Pak Wawan, apakah dengan perlindungan dengan agen hayati kemudian kabutnya ini bisa diminimalisir bahayanya gitu. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum. Ya, baik Pak Kusnen. Ya. Jadi Pak Aep ini dari Pak Kusnen Harahap dari Sumatera Barat ya. Sejauh mana efektivitas Agensi Hayati EcoPlant Protector ini untuk memproteksi tanaman bawang ketika ada serangan kabut, Pak Aep? Menurut Pak Aep bagaimana ini? Baik. Kalau bercerita tentang kabut ya, saya cuma tidak merekomendasikan untuk dipayungin ya. Ya. Nah, memang kabut
ini apa ya? Sesuatu yang sulit kita prediksi, apalagi di musim-musim hujan itu ya. Di musim-musim hujan kadang-kadang dalam sehari itu bisa muncul kabut beberapa kali kan begitu ya. Dan musuh dari bawang itu kabut, karena kabut itu dia membawa senyawa garam, Pak. Nah, makanya ada tradisi di sini kalau ada kabut atau hujan kecil itu harus langsung disiram. Nah, tujuannya itu untuk menggugurkan garamnya supaya tidak membuat daun itu menjadi busuk. Oke. Tadi Bapak bercerita tentang ada satu produk yang bisa melindungi atau mungkin memantel ya. Lebih tepatnya itu memantel ya, memantel. Jadi dia kayak wrapping ya. Jadi kayak plastic wrapping, dia menutupi itu. Itu tidak salah tapi kurang tepat gitu. Karena apa? Dia menutupi stomata. Iya. Nah, dia menutupi stomata, sementara dapur pacu dari tanaman itu kan stomata. Stomata. Nah, begitu. Nah, lahirnya di agen hayati itu sendiri, terutama dari fungsi Streptomyces, ya, dia akan menghasilkan antibiotik. Ya, dia akan menghasilkan antibiotik yang nanti dia akan merubah dari antibiotiknya itu menjadi kayak kutikula. Kutikula itu lapisan lendir yang muncul tiba-tiba ketika ada serangan gitu ya. Ada cuaca ekstrim gitu ya, atau ada panas yang memang sangat panas gitu ya. Dia akan melindungi bagian terluar itu, ya, namanya kutikula. Nah, itu yang memang di kandungan dari agen hayati pengendali hama ini itu ada bakteri namanya Streptomyces. Dia akan berfungsi untuk sebagai apa? Antibiotik ya, antibody yang menghasilkan imunitas gitu ya. Jadi walaupun memang yang namanya alam post major namanya, yaitu yang kuasa berkehendak ya, kecuali memang Bapak bertani bawangnya di dalam greenhouse. Itu kan beda lagi ceritanya kan gitu. Ya. Tapi setidaknya ya dampak dari embun itu sendiri ketika tidak segera dibersihkan dengan air biasa atau disiram lah, intinya dijatuhkan lah itu si embun-embunnya atau si kabut-kabutnya itu supaya garamnya nggak menempel gitu ya, supaya garamnya tidak menempel. Bahkan kalau di petani Gunung Ciremai di sini, di lereng-lereng Gunung Ciremai, atau memang kalau Jawa Tengah itu daerah Brebes itu ratusan hektar namanya bawang itu. Ya. Ketika ada embun, ya, itu mereka langsung semprot pakai air biasa, ya. Jadi pakai air biasa aja yang dari galangan itu, karena kalau untuk disiram kan agak kesusahan. Bahkan sekarang sudah mulai dikembangkan dia pakai drone. Jadi disembur pakai drone itu, cuman kan biayanya juga cukup mahal ya. Tapi dengan penggunaan agen hayati secara dini ya, secara dini. Secara dini itu lahan yang mau Bapak garap menanam bawang itu sudah diaplikasi agen hayati dan eco farming, Bang ya. Agen hayati dulu, nah eco farming baru Bapak tanam. Nah, disitulah tanahnya akan menjadi gembur, kemudian jamur-jamur di dalam tanahnya itu akan dihajar oleh agen hayati. Kemudian ada racunnya itu nanti dihajar Pseudomonas. Kalau memang di situ ada pestisida yang memang mengendap di dalam tanah, itu akan dinetralisir sama Pseudomonas namanya. Nah, ketika akar bawang itu mulai tumbuh, ya, dia akan bersinergi itu dengan namanya Streptomyces. Dia akan naik dan akan melindungi sebagai pertahanan di dalam tubuhnya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada Beveria bassiana, ketika ada ulat, ini sakti juga ya, karena ketika ada serangan kupu-kupu, ya, itu dia langsung naruh larvanya ke dalam daun bawang. Kenapa? Karena di dalam daun bawang itu ada oksigen terperangkap, Pak. Iya. Nah, ada oksigen terperangkap yang menghasilkan mineral. Nah, itu sangat disukai oleh kupu-kupu. Nah, makanya di sini
ada streptomyces itu yang kemampuannya untuk mensintetis senyawa, gitu, ya, yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Nah, menghambat pertumbuhan organisme lain. Contoh tadi ada kupu-kupu, ada telur, itu dihambat. Jadi perkembangannya itu akan dihambat gitu ya. Nah itu, jadi itu saran saya tadi terkait dengan embun ataupun dengan kabut, ya kalau bisa jangan ada kabut dah. Gitu. Ya. Walaupun memang sudah ada kabut, ya memang itu bisa dilakukan penyiraman dengan air biasa. Dan memang di sini ketika aplikasi secara dini itu terlindungi, Pak. Ada coating ya, coating itu dilindungi gitu. Artinya nanti setelah ini pemakaian dari dini agen hayatinya, berarti nanti nggak perlu penyiraman lagi, Pak. Gimana? Ya lihat ini intensitas kabutnya itu seberapa pekat, Pak ya. Seberapa pekat. Kadang-kadang kabut itu kan ada yang bau, ada yang juga yang tidak bau gitu. Kadang ada kabut yang memang agak bau menyengat gitu ya. Biasanya kayak dia bawa belerang begitu ya. Nah itu. Jadi kalau memang sudah memang bau-bau belerang begitu ya, itu harus disiram, Pak. Kalau hanya kabut-kabut biasa itu masih aman, Pak. Makasih, Pak. Ya. Cukup ya, Pak? Ya, cukup. Makasih. Ya, jadi insya Allah ke depannya apapun jenis hama dan penyakit ketika kita membudidayakan tanaman-tanaman pertanian, insya Allah EcoPlant Protector ini solusinya. Jadi kita sudah tidak berpikir lagi fungisida apa untuk kabut, kemudian insektisida apa untuk mengenai ulat. Semuanya itu insya Allah bisa dikendalikan. Makanya EcoPlant Protector ini spesifik mengendalikan mikroba patogen yang terdiri dari bakteri dan cendawan. Nah, kemudian dari golongan insektanya serangga, nah itu semua serangga, baik itu yang Lepidoptera ya seperti kupu-kupu, yang mulai dari imago, kemudian bertelur, kemudian larva, kemudian dibungkus jadi pupa, pupa jadi nimfa, serangga muda, kemudian jadi lagi serangga dewasa, itu semuanya bisa dicegah, bisa dikendalikan dengan EcoPlant Protector. Jadi insya Allah ini produk memang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Dan kata Pak Dr. Aep sebagai formulatornya ini nyaris jatuh di perusahaan lain. Tapi Pak Aep sabar dan qadarullah jadi bergabung dengan PT BES. Nah, insya Allah karena memang kata Pak Dr. Aep tadi PT BES ini satu kendaraan yang insya Allah akan membawa arah pertanian berkelanjutan di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Baik, masih ada waktu ini. Mas Budi di Pandu lagi, siapa yang mau bertanya lagi? Ini ada titipan pertanyaan Pak Wawan sama Pak Aef dari Pak Dika untuk tanaman sawit yang sudah dewasa, yang sudah besar. Itu pengaplikasian agen hayati apakah dikasih jarak 1 meter atau tanpa jarak? Sama ini satu lagi, untuk air sisa rendaman agen hayati apa bisa diaplikasikan lagi nih dari yang di YouTube nih? Oh ya. Ya, Pak Dr. Aef, ada pertanyaan bagaimana cara pengaplikasian pada komoditas sawit yang memang tanamannya sudah besar, dan itu yang pertama. Yang kedua, sisa air yang lebih dari 24 jam ini harusnya diapakan? Karena kan dari penjelasan Pak Dr. Aef ini sisa larutan air yang lebih dari 24 jam itu kan sudah tidak bisa digunakan. Nah ini bagaimana cara pemanfaatannya Pak, kalau misalkan sampai ada yang tersisa sampai 24 jam lebih gitu. Silakan Pak Dr. Aep dibantu dijawab. Untuk ini ya, sawit ini yang dimaksud mungkin sawit yang kecil atau yang sudah besar ya? Ya, tanaman menghasilkan sudah di atas 5 tahun lebih. Oh, sudah di atas 5 tahun lebih ya. Ya. Oke. Nah, biasanya ini memang yang menjadi ini ya, permasalahan. Ini sawit kan ini tanaman yang rakus banget gitu terhadap air, rakus juga terhadap unsur hara begitu ya. Nah, makin lama, makin tua itu imunitasnya itu semakin ngurat-marit gitu. Nah, jadi kadang-kadang
kita juga jadi ilmiahnya harus dipakai gitu. Ini diperkosa habis-habisan, terus kadang-kadang ya nutrisinya juga menjadi kurang gitu. Semakin besar, semakin bertambah buahnya, mestinya mupuknya juga semakin banyak. Kadang-kadang mupuknya 10, ingin jadi 10. Nah, ketika mupuk 10, pertumbuhannya semakin banyak, ingin jadi 20, ya minimalnya berimbang kan begitu ya. Nah, yang banyak terjadi ya di perkebunan sawit ini banyak terjadi dampak dari penyemprotan. Ya, banyak terjadi penyemprotan, terutama herbisida. Ya. Nah, kemudiannya jadi tanamannya menjadi lapuk, ya, akar-akarnya menjadi lapuk, imunitasnya mulai menurun, sehingga berkembanglah namanya Ganoderma. Kemudian pakis sebagai parasit, kan begitu ya. Nah, itu sulit juga namanya parasit, kalau disemprot pakai pengendali gulma juga itu akan berdampak terhadap tanamannya, kan begitu. Jadi untuk pengaplikasiannya ya, karena setinggi-tingginya tanaman sawit juga ya ada juga sih yang bertahun-tahun, ada yang sampai 8 sampai 10 meter, itu banyak saya saksikan itu ya di Sumatera gitu kan, atau di sebagian sini di Pulau Jawa, di daerah Bogor ke sana ya, arah Lewi apa namanya itu, Banten, itu kan banyak juga perkebunan sawit di sana. Nah, itu cukup disiramkan saja ya, atau mungkin kalau di bagian atas ya itu disiramkan disemprotkan gitu ya, disemprotkan biasanya menggunakan apa, steam ya, dia kompresor ya. Nah, itu disemprotkan dan upayakan masuk di sela-sela dahan ya, masuk di sela-sela dahan gitu ya, masuk di sela-sela dahan, diharapkan di situ tidak berkembang namanya semut, insek. Nah, biasanya itu ada kalau di sini namanya langgir itu atau apa itu ya. Dia juga merusak. Kemudian larva dari kumbang moncong hitam, Pak Wawan. Ya. Di samping moncong kumbang moncong tanduk atau kumbang tanduk, ada kumbang moncong hitam itu yang bisa menyerang akar itu. Nah, itu biasanya akibat penggunaan kompos yang tidak matang. Lihat saja di kompos yang tidak matang itu suka muncul ada ulat yang putih itu. Nah, itu larva kupu-kupu yang bermetamorfosis nanti akan menjadi kumbang, kan begitu ya. Jadi tadi ada bahasa jarak, maksudnya jarak di sini jarak penyiraman atau bagaimana gitu. Diupayakan ini kan harus mengena gitu tanpa jarak begitu. Ini harus mengena bagian bonggolnya, akarnya, karena kalau sawit itu 10 meter aja ketemu akarnya itu. Gitu ya. Kadang-kadang bisa berebut makanan kan begitu. Jadi tanaman yang sehat itu biasanya akan menghabiskan di tanaman yang kurang sehat. Hingga ada mati lama-lama, hidup enggan mati tak mau. Ada banyak di perkebunan seperti itu. Biasanya terhalang dengan parit atau di gambut yang memang di situ banyak terkandung karbon dioksida. Gitu ya. Nah, itu. Jadi pengaplikasiannya yaitu disiramkan atau disemprotkan. Nah, bagaimana dengan agen hayati yang sudah lebih dari 24 jam? 24 jam. Boleh digunakan dengan catatan tidak teroksidasi. Ya. Jadi kalau masih ada di dalam tangki itu masih bisa dipakai. Tapi yang bahayanya ini yang tangkinya terbuka atau di ember. Nah, dikhawatirkan ada cendawan masuk gitu ya. Ada cendawan yang masuk yang memang akhirnya mengkontaminasi terutama di jamur. Nah, begitu ya. Karena dia belum efektif, karena dia belum bereaksi di dalam tanah. Gitu. Jadi agen hayati ini dari sisi bukan kelemahan ya. Dia akan bekerja lebih keras lagi ketika dia sudah masuk ke dalam tanah, dan jagoannya lagi setelah dia berinteraksi dengan tanaman gitu. Ketimbang memang agen hayati tidak punya kemampuan apa-apa kalau hanya masih di saset
ya, atau baru dituangkan ke dalam botol gitu ya. Jadi dia akan bekerja optimal itu manakala sudah menyentuh objeknya tanaman atau ke tanah gitu. Gitu, Pak. Baik, ya. Ya, jadi tadi pertanyaan mengenai sawit perlu disampaikan juga dosis yang direkomendasikan dari Pak Dr. AF. Kalau untuk tanaman yang menghasilkan sudah di atas 5 tahun itu 2 saset Ya? per 14 liter air. Ya. Nah itu kalau hitungan jatuhnya per 1000 meter itu 14 pohon Pak F ya. Jadi sekitar 14 pohon disiramkan di sekitar pangkal yang sudah dibersihkan piringannya. Nah kemudian tadi yang kedua pertanyaan sisa larutan itu kalau tidak kontak dengan oksigen atau tidak teroksidasi itu aman, bisa diaplikasikan kembali ya. Tapi kalau sudah terkontaminasi dari luar itu bahkan bisa menjadi racun. Makanya dalam pengaplikasian itu hendaknya diperhitungkan dulu. Misalkan kita punya lahan pekarangan cukup 1,5 liter. Nah berarti kita cukup ambil 1/10 saja atau 1 gram dilarutkan dalam sprayer, hand sprayer itu 1,5 liter. Nah udah aplikasikan, biar sisanya disimpan lagi, itu bisa gitu kan. Prinsipnya dosis bakunya itu adalah 1 saset atau 10 gram di dalam 14 liter air. Oke, nah ini ada gimana? Ya. Saya tidak rekomendasi. Jadi tadi untuk tanaman-tanaman yang jumlahnya hanya sedikit saja penggunaannya ya. Tadi betul kata Pak Wawan, lebih baik kita menyimpan dalam kemasan saset. Ya. Dengan cara tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau waktu lihat ada dokter yang suka bikin dia diulek-ulek, jadi bikin obat racikan itu dibikin sedikit begitu ya. Nah, daripada 1 saset dimasukkan ke dalam botol aqua, wah ini menjadi stok. Nah, itu saya tidak rekom. Ya, betul. Saya tidak rekom gitu aja. Ya. Jadi bentuk dari agen hayati ini kalau tidak dipakai semua itu harus berbentuk serbuk tadi ya di dalam kemasannya, bahkan kalau bisa disiram lagi kalau tidak dipakai gitu ya. Jadi jangan dibiarkan seperti eco farming, ini berbeda ya. Nah, itu prinsipnya. Baik Pak Mas Budi, satu lagi terakhir yang ada yang bertanya silakan. Siapa tuh? Mas Budi? Ini ada yang ngacung-ngacung tuh, Ibu Supinah itu. Bu Supinah silakan. Ntar saya buka dulu ya. Betul. Bentar. Mas Budi, Bu Supinah buka dulu. Ya, Bu Supinah silakan, sudah di unmute dari saya. Bu Supinah silakan di unmute. Belum ada suaranya. Bu Supinah bisa dimonitor. Bu Supinah sudah saya kasih permit untuk unmute. Ya. Nah, ini sudah terbuka. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para senior. Terima kasih Pak Wawan dan semuanya. Pertanyaannya saya tuh punya tanaman di pot, tanaman jambu. Nah itu apa ya? Sebelum memiliki agen hayati maupun eco farming, itu setiap muncul, saya pengennya kan ada buahnya gitu. Tapi setiap muncul tuh daun, jadi setiap ada itu selalu ada semian gitu. Setelah itu saya coba pakai agen hayati dan coba eco farming juga, udah selalu diaplikasikan, tapi munculnya selalu tunas daun. Bagaimana ini Pak kira-kira solusinya? Bukan buah gitu Bu? Hah? Yang muncul bukan buah? Bukan buah. Tunas saja? Gitu. Ya. Cukup? Tunas terus sampai sekarang.
Umurnya berapa, Bu? Umur tanaman? Sudah cukup lama, tapi batu itu nggak bisa membesar, tapi kecil aja begitu, Pak. Oh ya. Ya, baik, silakan Pak Dr. F dibantu jawab. Ya. Itu tabula pot ya? Iya, dalam pot. Dalam pot ya, itu ibarat kita hidup di ruangan sempit ya. Nah, gitu ya. Jadi akarnya nggak bisa kemana-mana tuh. Jadi kebebasannya terperangkap ya, begitu. Oke, baik. Tapi tidak masalah. Tabula pot ini menjadi solusi juga bagi sahabat-sahabat petani yang ingin menghijaukan bumi Allah ini ya. Amin. Ya, dengan harapan memang bisa menghasilkan. Nah, terlalu banyak nutrisi, kelebihan nutrisi itu juga berdampak terhadap tanaman itu sendiri. Biasanya masa vegetatifnya itu akan menjadi terhambat ya, sehingga dia generatif lagi kan begitu ya. Nah, jadi saran saya begini Bu, ya, karena memang biasanya kalau tanaman di dalam pot setiap hari ketemu ya, setiap hari ketemu, pengennya kalau pulang kerja juga langsung disiram begitu ya. Kadang pagi-pagi habis ada teh sisa itu disiramkan juga kan begitu ya. Jadi pokoknya siram menyiram lah. Biasanya tabula pot itu nggak jauh dari begitu ya. Nah, saya kasih solusi begini. Ya, Ibu jangan siram selama 1 minggu. Wow. Nah, dibikin stressing dulu ya. Tanaman itu dibikin stres. Nah, karena tanaman itu mau berbuah kalau dia stres dulu. Nah, jadi makanya kenapa awal musim hujan itu selalu tanaman berbunga. Nah, setelah kena kemarau panjang ya, tanaman itu menjadi stres, kekurangan air. Nah, begitu masuk musim hujan dia ada kejut, ada kaget gitu, dikagetkan gitu ya. Sehingga dia akan muncul daun baru tua kemudian dia akan keluar bunga. Nah, begitu. Jadi menyiram juga jangan kerajinan nyiram, jangan keganjenan nyiram gitu. Pagi siram, sore siram, nanti sisa kopi masukin situ siram lagi. Nah, akhirnya apa? Tanaman itu enjoy gitu. Jadi nggak akan berbakti gitu. Jadi manja. Nah, begitu. Jadi Ibu jangan takut tanamannya mati, seminggu itu di stressing, jangan disiram dulu. Nah, setelah itu ya Ibu siram, kasih agen hayati, kasih eco farming, Ibu tunggu 2 minggu ke depan. Ya, itu bukan saya doakan ya, semoga berbuah aja, berbunga gitu. Ya, ya siap. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Pak. Jadi harus stressing ya. Jadi kalau selalu ketemu itu nggak ada rindu gitu ya. Jadi harus berpisah dulu. Nah, baru pas ketemu rindu berbuah. Ya. Gitu. Baik, Bu Supina perlu disampaikan juga ya. Jadi nanti ke depan Pak Dr. Aep ini sedang mengurus izin satu lagi produk yang tadi disebut hormon organik ya, yang terdiri dari 36 asam amino, sitokinin, auksin, gibrelin, dan paklobutrazol alami. Nah, itu hormon yang sama tidak dimiliki oleh perusahaan manapun juga. Jadi kinerja eco farming akan semakin dahsyat nanti. Nah, sampling mulai dari padi yang bisa di atas 15 ton, kemudian hormon organik itu sudah ada di saya semua. Jadi silakan nanti bisa japri ke saya untuk pemacu pembungaan, dan alhamdulillah saya juga dimentori oleh Pak Dr. Aep. Saya bertugas juga di kebun durian berjamaah, tempat observasinya eco farming dan agen hayati. Alhamdulillah durian-durian lokal di KDP Purwakarta sudah berbuah semua. Jadi orang lain belum berbuah, kita udah bisa berbuah. Nah, ilmunya inilah dari Pak Dr. Aep yang sangat mahal, kita siap berbagi dengan mitra PTB semuanya. Gitu ya. Baik, untuk gimana Bu? Terima kasih Pak Wawan. Oh ya, sama-sama. Siap. Iya, untuk pesanan hormon saya udah suruh transfer. Mudah-mudahan sudah ke transfer. Ya,
Sebelum statement closing Pak Dr. Aep, saya mau menyampaikan dulu, silakan yang perlu nomor saya dan yang belum bergabung di grup ya. Grup pendampingan 2 arah tentang eco farming dan agen hayati bisa dicatat ya. 0813 9542 4378 ya. Nah, itu khusus bagi yang belum masuk ke grup ya. Nah, itu bagi yang belum masuk ke grup. Jadi nanti tindak lanjut dari Zoom meeting itu, setiap Zoom meeting itu adanya di grup nanti. Kita 24 jam full, nanti ada namanya tim konsultan yang bantu menjawab nanti seputar produk eco farming dan eco plant protector. Ya, diulangi 0813 ya, yang belum masuk grup ya, 0813 9542 4378. Nah, nanti boleh minta dimasukkan ke grup gitu ya, atau perlu benih padi kumpai yang bisa potensi di atas 15 ton atau perlu hormon atau apapun, boleh nanti japri ke saya. Nah, ini sudah masuk ke grup ke 27 ya. 27 ditambah 3 yang sudah aktif, sudah 30 orangan. 30 orang kalau rata-rata dikali 210 orang. Wow. Sudah lumayan. Jadi kekuatan EcoPlant Protector ini di dalam mengedukasi sudah di atas 7.000 orang yang dikelola oleh tim konsultan. Mudah-mudahan ya bisa bisa diikuti oleh semua. Baik, Pak Dr. Aep, silakan closing statement-nya, Pak Dr. Aep. Baik, terima kasih Pak Wawan, Pak Budi, dan sahabat-sahabat tani sekalian di seluruh Indonesia dan khususnya yang ikut Zoom meeting di malam hari ini. Sedikit saya menyampaikan sebuah filosofi orang Sunda ya. Saya orang Sunda nih, barangkali ada orang Sunda. Ada namanya ajaran Tritangtu. Nah, Tritangtu itu sebuah ajaran nenek moyang kami bagaimana menyatunya antara alam, manusia, dan Tuhan. Jadi ketika manusia berbaik dengan alamnya, ketika roh ketuhanan bersemayam di dalam tubuhnya, dan ibadah dengan hati yang ikhlas terhadap Tuhannya, maka kebahagiaan itu akan menjadi nilai yang sangat berharga untuk menjalani hidup, menikmati hidup di muka bumi ini. Jadilah petani yang baik, petani yang bijak, sehingga berkah untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk sesamanya. Terima kasih. Barangkali ada kata yang kurang berkenan, ada penyampaian yang memang belum bisa dipahami, nanti bisa berbagi di grup ya. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan, ada diskusi-diskusi yang memang tidak sempat saya respon cepat ya, mohon dimaklumi karena memang kami di laboratorium kadang-kadang tidak boleh membawa handphone gitu ya. Jadi handphone itu semua petugas laboratorium itu disimpan. Jadi pada saat waktu-waktu istirahat saja kami bisa memakai handphone kan begitu. Jadi kalau ada keterlambatan dalam menjawab atau memberikan keterangan-keterangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya kalau malam hari itu biasa langsung saya jawab gitu ya. Terima kasih. Semoga ke depan inovasi-inovasi kami baik dari bibit tanaman, pupuk, pengendali hama maupun hormon ini bisa berkontribusi dalam kancah pertanian nasional dan internasional. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Aep yang sudah menyampaikan pemaparan materi seputar tentang agen hayati EcoPlant Protector, dan sangat luar biasa ini materi ilmu baru lagi nih. Jadi saya pun menyampaikan kepada seluruh mitra PTBS bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari buayan hingga liang lahat. Bahkan dulu ada peserta training pertanian terpadu itu usia 75 tahun ikut ya. Artinya inilah semangatnya mitra PTBS di dalam menggali
keilmuan di bidang pertanian. Ya, baik Pak Dr. Aep, mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian sebagai jariah Pak Aep juga, sampai kapanpun siapapun yang memakai keilmuan ini menjadi amal jariah buat Pak Dr. Aep juga. Kemudian dari saya mohon maaf atas segala kekurangan ya dalam persiapan materi ini. Kemudian nanti jika ingin ada lanjutan mengenai EcoPen Protector berupa slide, itu biasanya nanti dari support system hari Selasa jam 13 saya yang mengisi juga ya untuk materi tentang EcoPen Protector. Jadi intinya kita dalam pengaplikasiannya itu kalau sudah tahu semua komoditas apapun kita berjalan saja, karena ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Dan tadi Pak Dr. Aep juga menyampaikan jangan sampai dibiangkan dulu, jadi dadakan langsung diaplikasikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Hadza wallahu yar'ana wa yafarduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.